kita lanjutkan perbincangan. Tadi melanjutkan terakhir statement dari Mas Yoga mengenai masalah parkir liar ini, Mas Dhani. Mungkin tadi Mas Dhani juga sudah menangkap ya poin dari Mas Yoga. Ini bagaimana penyelesaian, Mas Dhani? Ya, baik. Memang tadi disebutkan mengenai parkir liar ya. Jadi dalam FBD kemarin juga isu ini mencuat, Mas Cikal, di mana salah satu pesertanya menanyakan bagaimana kondisi parkir liar ya. Jadi ketika tarif parkir dinaikkan, yang terjadi adalah ketakutan seperti yang disampaikan Pak Yoga, justru parkir liar di luar ya. Nah ini memang menjadi PR buat kami di Dinas Perhubungan dalam memberantas parkir liar. Nah sebenarnya untuk parkir liar ini di Dinas Perhubungan kami punya ada yang namanya tim lintas jaya Pak. Jadi di mana melibatkan teman-teman TNI Polri ya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir. Salah satunya adalah parkir liar. Nah tentunya ini akan kita terus galakan Pak untuk menindak adanya parkir liar ini gitu. Oke, karena karena harus clear dulu ya masalah parkir liar ini agar masyarakat juga tenang ya, Mas Dhani. Mas Dhani, dalam pembahasan itu ada tidak target kapan kebijakan ini akan diberlakukan? Ya, baik. Kalau untuk target sebenarnya tidak ada, Mas. Jadi kami menjalankan FBD kemarin merupakan bagian dari proses penyusunan peraturan gubernur ini. Jadi memang salah satunya seperti itu. Memang di dalam FBD kemarin disampaikan tadi beberapa masukan terkait dengan waktu yang juga tadi sudah ditegaskan oleh Mas Yoga berkaitan dengan pandemi. Ya, tentunya ini juga menjadi catatan buat kami untuk proses pelaksanaan revisi pergub tarif parkir ini gitu. Oke, baik, yang udah deg-degan dari kemarin takut parkir 60.000 ini bisa agak tenang karena masih pembahasan, aspirasinya masih bisa didengar. Mas Yoga, dari Mas Yoga nih bagaimana? Ini kan harus ada masa masa transisi begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan agar ini kan kita mencoba untuk merubah mindset yang sudah lama gitu kan. Ini bagaimana Mas Yoga? Ya betul, tadi sebenarnya udah disinggung sama Mas Dhani tadi ya. Di Depok aja udah lebih mahal dari DKI begitu kan. Jadi sebenarnya ada kesempatan yaitu tadi kenaikan tarif secara berjenjang ya. Kenaikan tarif secara berjenjang, kemudian yang bisa dilakukan adalah penerapan koridor-koridor mana yang memang secara kondisi transportasi massalnya memungkinkan untuk dilakukan peningkatan tarif parkir ya. Sehingga tidak ada alasan umpamanya di Sudirman Tamrin misalnya ya, tidak ada alasan warga untuk tidak menggunakan angkutan massal misalnya. Nah, tetapi penerapan tarif parkir kan juga berjenjang tadi kan. Kalau tadi antara 5.000 sampai 60.000 tentu nggak mungkin langsung 60.000-nya yang dipakai ya. Tetapi ada berjenjangnya berapa. Nah, ini untuk mendidik sebenarnya, mendidik kepada warga untuk secara bertahap dalam tanda petik memaksakan ini Mas Cikal, ya kan? Ya. Ini transportasi sudah memadai gitu kan, mau apa lagi kalau nggak mau menggunakan gitu kan. Nah caranya yaitu pembatasan kendaraan kan sebenarnya, antara lain adalah parkir. Terus kemudian jangan lupa Sudirman Tamrin sendiri kan juga ada kemungkinan penerapan ganjil genap ya kan. Kemungkinan juga sudah ada nanti electronic road pricing sebenarnya. Jadi ada beberapa skema sebenarnya yang tujuannya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi jangan dilihat hanya di tarif parkirnya, tetapi secara besarnya adalah mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dalam aktivitas harian. Nah, skema-skema tadilah yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan tadi. Nah, ini perlunya apa? Sosialisasi tadi, Mas Cikal. Ya. Tadi kan Mas Cikal bilang jangan kaget. Orang lihatnya langsung 60.000 gitu ya. Padahal lokasinya harus jelas dulu kan, lokasinya mana, kapan. Dan itu juga tidak tiba-tiba 60.000, pasti secara bertahap sedikit demi sedikit begitu. Nah, belajar dari luar negeri misalnya. Kalau di kota-kota luar negeri sebenarnya secara teknis parkir di Jakarta memang sangat murah dibandingkan kota-kota di luar ya. Nah, ini kan salah satunya karena keberhasilan mereka membangun angkutan massal, gitu kan? Sudah punya budaya menggunakan angkutan massal sehingga pemerintahnya sendiri mampu dan berani menerapkan tarif parkir secara berjenjang. Itu yang tadi saya katakan. Jakarta sudah punya beberapa lokasi untuk jadi pilot project. Nah, ini yang bisa jadikan uji coba sebenarnya tadi Mas Dhani ya. Sudirman Tamrin, Segitiga Emas ini kan kawasan yang bisa kita jadikan semacam kawasan uji coba penerapan parkir secara bertahap. Nanti masyarakat akan melihat sebenarnya ya. Terus kemudian yang kedua tadi, PR-nya tadi, kan ini dibutuhkan apa? Satu, tentu adalah
gedung-gedung parkir di titik-titik pemberangkatan. Ya misalnya ya, kalau umpamanya dari kawasan tadi yang mahal adalah daerah Blok M sampai dengan HI misalnya. Nah, di sekitar pendukung gitu ya, di sekitar pendukung di luar segitiga emas tadi harus disediakan gedung-gedung parkir yang memadai supaya orang mau beralih ke angkutan massal. Ini juga penting karena ini yang jadi menarik kendala di situ, Mas Yoga, apa yang dipaparkan Mas Yoga sama Mas Dhani tadi. Kalau dari Mas Yoga kira-kira kapan ini bisa terrealisasi? Paling cepat ya. Kalau secara kondisi, ini dari kondisi pandemi sudah pasti tidak tahun 2021 ya. Tetapi tahun depan, tahun 2022 ini juga tahun yang sebenarnya tidak cukup bagus. Kenapa? Di situ kan ada pergantian pimpinan. Ya, jangan lupa gubernur akan berakhir 2022. Padahal tadi yang Mas Andi bilang ini kan nanti berupa pergub ya. Peraturan gubernur ini yang akan direvisi. Jangan-jangan akan dikebut sebelum pergantian gubernur. Nah, ini tuh membawa dua isu tadi. Kalau ini dikebut, masyarakat mau terima apa tidak nih, Mas Kal? Ya, apalagi tadi isu 60.000, isu yang sangat tidak menarik ya. Sampai dengan hari ini pun kita lihat banyak sekali masyarakat yang resisten terhadap 60.000. Jadi kalau sampai ini pergubnya tahun depan, ini juga akan mengundang masih pro kontra gitu. Jadi secara teknis mungkin baru di atas tahun 2022. Ya, kalau kita bicara dari kondisi yang ada di Jakarta sekarang ya. Kira-kira itu sebenarnya Mas Tony. Oke, dan meskipun di 2022 nanti juga tidak menjamin apakah kita masih dilanda pandemi atau tidak, tapi persiapan itu juga harus tetap dilakukan ya, Mas Dhani dan juga Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Yoga dan juga Mas Dhani atas kebersamaan bersama kami di Last Talk dan juga informasi-informasinya. Terima kasih.